mulai saja belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Pada sehat semuanya? Sehat. Semangat belajarnya? Semangat. Oke, harus semangat ya. Walaupun masih dalam keadaan pandemi ya, tapi kita harus bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka atau dalam bahasa pendidikannya bisa disebut dengan luring ya. Kalau proses pembelajaran secara tatap muka, kalau proses pembelajaran secara daring itu apa namanya? Online ya, seperti itu. Oke, sebelum belajar silahkan salah satu dari teman kalian untuk memimpin doanya. Siapa yang memimpin doanya? Siapa? Siti Fadila, silahkan Siti Fadila pimpin doa. Marilah sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan berdoa proses pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir dilancarkan dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Dewi Arsita, Ika Dianti, Intan Suheni, Siti Aminah, Salama, Tuti Alawiyah, Yuyun Yuningsi. Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah hadir ya. Oke, baik. Selanjutnya sudah siap ya untuk belajar? Insyaallah. Ya, siap ya. Oke, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian di rumah sering membaca Al-Quran? Alhamdulillah sering. Alhamdulillah ya. Karena membaca Al-Quran itu manfaatnya apa? Ada yang tahu? Nah, di samping yang pertama ketika kita membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Yang kedua, apa lagi? Menenangkan hati. Ya, bisa menenangkan hati. Dan yang ketiga, Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia. Ya, kalau di dalam istilah jalan itu kan misalnya dari sini dari Cikusal ke Serang itu pastinya di dalam perjalanan itu ada belokan ke kanan dan ke kiri, dan di situ ada yang namanya apa? Petunjuk atau peta arah tujuan. Misalnya kalau ke kanan itu arah ke Serang, kalau ke kiri arah ke Petir, ya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu peta atau arah tujuan perjalanan kita, maka pasti kita akan sampai kepada tujuan kita. Nah, begitupun dengan hidup kita di dunia, ya pedomannya atau petunjuknya itu apa? Al-Quran. Ya, jadi kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Ya. Nah, selanjutnya di sini sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kalian capai, ya. Setelah mengamati
pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Ya, karena yang akan kita bahas ini yaitu tentang Al-Quran kitabku, di mana di dalam isi materinya adalah banyak sekali pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Nah, di sini kalian harus mencapai tujuan dan harus mengetahui yaitu tentang pengertian Al-Quran menurut para pendapat ulama. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelompok, ya. Jadi metode kita untuk pertemuan kali ini yaitu menggunakan metode diskusi, ya, di mana metode diskusi ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Karena kenapa? Karena di dalam materinya ada 3 pembahasan, dalam satu tema ada 3 pembahasan, ya, tentang Al-Quran kitabku. Yang pertama mengenai pengertian Al-Quran, yang kedua tentang nama-nama Al-Quran, dan yang ketiga tentang perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu nanti kalian masing-masing berdiskusi, ya, di dalam satu poin, ya, itu. Silahkan coba kelompoknya dibagi menjadi 3. Oke, Ibu akan membagi, ya. Ibu bagi sesuai dengan absen, ya. Dewi Arsita, Ika Dianti, Intan Suhaimi, silahkan dibagi. Terus kemudian Siti Aminah Salama, silahkan. Tuti Alawiyah, ya, untuk kelompok 2, ya, tadi kelompok 1. Kemudian kelompok 3 Yuyun Yuningsih, terus Siti Fadilah, Nur Hasanah. Ayo, silahkan. Di ini, ya, masing-masing kelompoknya silahkan. Baik, di situ kalian masing-masing kelompok sudah mempunyai atau memegang materinya masing-masing, ya, per kelompok. Silahkan kalian diskusikan per kelompok. Kelompok 1 berdiskusi mengenai pengertian Al-Quran. Kemudian kelompok 2 mengenai nama-nama Al-Quran. Dan kelompok 3 berdiskusi mengenai perilaku, ya, perilaku yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, silakan kalian berdiskusi. Nah, kalau setelah selesai berdiskusi, kalian nanti masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan. Silakan diskusi dulu. Oke, langsung sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul pengertian Al-Quran. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Di samping saya ada Teh Ermawati sebagai penulis. Di samping Teh Ermawati ada Teh Mia Safulillah sebagai pemateri. Dan di samping Teh Mia Safulillah ada Teh Selvi Aprilia sebagai penjawab. Langsung saja kepada Teh Mia Safulillah sebagai pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Para ulama dan para pakar ahli dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran secara etimologi ataupun terminologi. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, menurut ulama Al-Lihyani, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, yaitu Qur'an yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata tasrif, yaitu qira'a yaqra'ul Qur'anan, yang dimana arti Qur'anan tersebut bacaan.
yang dimana bacaan itu bermakna isim maf'ul, maf'ulun yang artinya dibaca. Al-Quran itu dibaca maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacanya itu. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, huruf-hurufnya dan ayat-ayatnya itu beriringan yang menjadi menggabungkan satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Al-Qara, Al-Quran berasal dari kata qarainun yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatur yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir menurut Al-Juzat, yaitu Al-Quran itu merupakan kata sifat dari Al-Qur'u yang berarti seimbang dengan kata fulan yang berarti jamu atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya sesi tanya jawab dibuka. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari kelompok 2. Saya akan bertanya tentang jelaskan kembali secara singkat pengertian Al-Quran menurut Al-Yani. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Nuriati. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, apa pengertian Al-Quran secara etimologi? Selanjutnya kepada Tianawati disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh SLC Aprilia. Kepada Tianawati dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan kembali secara singkat pengertian Al-Quran menurut ahli Yani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il, yaitu qira'a yang artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata yang dinamakan tasrif, yaitu qira'a yaqra'u Qur'anan, yang dinamakan arti Qur'anan atau Qur'anan itu adalah bacaan yang bermakna isim maf'ul, yaitu maqru'un yang berarti baca. Untuk kelompok 2 apakah sudah jelas? Ya, insyaallah. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Apa pengertian Al-Quran secara etimologi? Secara etimologi, Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara